Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang.
yang ternama Sriwijaya, pusat perdagangan, budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah. Jembatan Ampera berdiri tenang, saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk Six Fans dimanapun kamu berada di hari ini. Edisi kali ini tepatnya di hari Rabu ya, 28 Januari 2026. Ayu Guswan kembali membersamai kamu semuanya dalam program talk show Ruang Kita, Ruangnya Para Juara. Senin, Rabu, Jumat jam 10 pasti ketemunya sama para juaranya SMA Negeri 6 Palembang dong, baik secara akademik maupun non-akademik. Dan untuk kali ini lagi-lagi ya, yang namanya SMA 6 itu memang selalu dikerubungi sama atlet-atlet hebat. Bukan lagi. Tapi sebelum ke atlet-atlet, saya nggak sendirian Six Fans ya. Ada yang cantik manis di samping saya. Oh, tapi bukan kue ya, bukan kue cantik manis. Hai kamu. Halo Six Fans, kenalin nama aku Dea. Oke, Dea sebagai apa hari ini? Sebagai co-host. Oh, kirain sebagai tim hori-hori doang. Oke, Dea co-hostnya saya untuk hari ini ya. Dea ini salah satu anak broadcasting juga. Dan seperti biasa mungkin kamu bakal ngeliat Senin, Rabu, Jumat saya nggak sendirian, tapi bersama dengan anak-anak broadcasting ya. Oke, Six Fans, tadi sudah kita sampaikan bahwa kita bersama dengan narasumber-narasumber hebat, siswa-siswi berprestasi ya Dea ya di SMA 6. Dan kali ini tadi udah di-spill sedikit mengenai atlet ya. Atlet apakah yang akan kita sapa kali ini? Ya, satu ini merupakan juara 2 individu dan juara 1 tim cabang olahraga menembak Porprov MOBA. Wow, keren. Kemudian juga ada juara 1 balap sepeda. Ini kriterium men U18 dan juara 2 balap sepeda individual time trial U18 ya. Aduh, ini keren-keren banget. Ini semuanya dua-duanya sama-sama Porprov kemarin deh ya. Langsung saja mungkin deh nyapa mereka deh ya, cowok-cowok ini. Jadi di sini kita lagi bersama dua atlet gacor kita, ada Gacor gitu. Fahri. Oke, kan Halo bisa jauh dari Six Fans, saya. perkenalkan nama saya Fahri dan teman saya saat ini. Ada siapa? Ada. Hai Six Fans, perkenalkan nama saya Dava. Oke. Nama santai Pak, santai Pak, santai. Kok kayaknya gugup gitu ya, kelihatannya tegang gitu ya. Udah kayak kanebo kering ya, bukan lagi. Gimana, sehat dua-duanya? Sehat, Alhamdulillah sehat ya. Ini kita lihat juaranya keren banget, satu juara 1, kemudian juara 2 juga Satu ini ya. semua. Iya, keren banget dan itu bisa dilihat ya. Boleh dipapangkan di kamera. Nah, dilihat kan ini loh, tuh medalinya mereka. Medali emas dan juga medali perak, gacor banget sih ya. Yang satu nembak apa dulu ini ya? Bukan yang Nembak anak lah, Bu. aneh Bu. Bukan yang aneh-aneh ya. Iya Bu. Jadi yang lurus-lurus dia nembaknya si Fahri ya. Kemudian juga yang satunya, wah jago balap sepeda. Saya tuh dari dulu pengen banget bisa sepeda, tapi percaya nggak percaya, saya nggak bisa main sepeda loh. Roda 2 bisa. Nggak bisa juga, nggak bisa. Tapi gue bisa bawa motor, cuman nggak berani. Gimana tuh ceritanya? Minta tutor sama Dava. Oh, minta tutur Dava ya nanti ya, ya boleh ya Dava ya. Oh, bisa diatur. Hitungannya berapa Bu per jam? Ya, karena itu ya. Oke deh, baik. Dava dan juga Fahri, ini udah kali keberapa sih kalian menang? Boleh tahu? Kalau menang apa? Enggak terhitung sih Bu. Oh, iya, sombong. Bukan gitu. Sombong banget. Enggak gitu. Enggak Kalau begitu. dari kelas 6 SD Bu. Kalau mulainya mungkin Oh, sekarang sudah ada mulai dari kelas 6 SD? 6 SD sampai sekarang Bu. Masih menembak juga sama? Sama. Cabang olahraganya? Oke, dia setia dengan tembak menembak ya pokoknya ya. Mungkin yang ke 13 kali Bu. 13 kali ini sudah. Udah Untuk lebih dari mendapat- 10 ya. Iya Bu. Iya, lebih dari 10 itu udah keren banget. Dan itu kamu mendapatkan medali emas semua rata-rata atau Enggak Bu. berapa?
Ada perak, ada perunggu, ada emasnya juga. Oke, baiklah. Berawal dari perunggu atau langsung emas pertama kali? Pertama masuk. Wih, pertama kali langsung emas. Itu berarti kelas 6 SD? Iya. Dari kelas 6 SD. Keren. Kelas 6 SD sekarang udah kelas 10 ya, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Keren nggak tuh? Ini Fahri. Kalau Dava? Ibu percaya nggak percaya di medali pertama. Medali pertama serius? First time. Wow, gila. Juaranya udah keren banget. Iya, udah keren banget. Makanya dia sebangga itu dia ngangkat sepedanya. Wow. Ya kan? Bukan Tapi lagi. sebelum main sepeda, Dapat juga pernah jadi atlet balap motor. Oh, dapat sebelumnya atlet balap motor. Oke. Tapi kalau balap motor kemarin udah sering juara. Sudah lumayan. Oke, ini kali pertama kamu akhirnya dari balap motor kamu beralih. Kamu nggak setia ya ke balap sepeda ya? Iya, mungkin ada cerita kali ya kenapa bisa dari balap motor ke balap sepeda, Dava. Jadi gara-gara aku berhenti main balap motor tuh karena biaya yang mahal. Oke, kalau balap motor memang mahal ya. Valentino Rossi, ini Valentino Dava ya kan bukan lagi ya. Oke, jadi biayanya mahal, makanya kamu lebih ke kayaknya yang lebih agak murahan. Murahan nggak tuh? Nggak murahan juga, nggak gitu juga konsepnya ya. Maksudnya dibandingkan dengan motor, dibandingkan sepeda. Kalau Gitu. sepeda sekali beli aja. Iya, sepedanya ya. Oke, kalau motor emang mau berapa kali beli kamu? Kalau motornya itu nanti biaya servisnya. Servisnya ya. Bensin juga. Iya dong. Kalau sepeda kan gue saja. Iya, gue saja. Servis sih memang iya ya. Iya, sih. Oh iya, bener sih. Kalau rusak sedikit udah langsung diservis, dikit-dikit diservis. Mau lomba diservis gitu. Meskipun satu motornya ya, tapi seringan diservis dan itu banyak mengeluarkan uang. Makanya dia beralih lah ke balap sepeda. Ada ya gitu ya konsepnya ya. Saya baru tahu loh deh ya. Loh, ada konsep gara-gara iya kan? Gara-gara lebih mahal biaya yang ini kita ke yang ini aja deh. Sama-sama balapan juga toh ya kan? Dapat ya? Oke. Dan dia sekali ikutan balap sepeda langsung juara 1. Keren. Oke, kalau tadi Dava dari kelas 6, kalau Fahri dari kelas 6, kalau Dava baru SMA dan langsung juara 1 kelas 11 ini. Dia mau nanyain apa dia? Oke, jadi Six Times ini aku mau nanya sama kalian berdua. Kalian kan udah pernah pengalaman nih, juara 1 sama juara 2, lomba balap sepeda sama lomba Menembak. ya. Nah, aku tuh mau nanya sama kalian. Jauh sekali dari kamera. Dan aku tuh mau nanya tentang pengalaman kalian. Hmm. Boleh ceritain tentang kalian pernah kan kalau pas lagi tanding atau pas lagi Lomba apa ya, ya, lagi lomba. lombanya itu loh. Itu pernah nggak sih kalian ngalamin cedera? Oh. Boleh diceritain dulu. Cedera. Dari Fahri dulu boleh? Kalau dari hari mungkin nggak ada kalau Iya, soal sama. cedera. Nggak pernah. Karena bukan Fahri yang ditembak ya. Bukan. Kalau Fahri yang ditembak dia cedera ya. Soalnya olahraga menembak itu kayak tegak aja, Bu. Oh, berdiri Tegak, aja Kak. ya, berdiri Dia doang berdiri. ya. Nggak pernah kena tangan apa gitu? Enggak, Kak. Dia Oh, kan ya? di kayak ditaruh di sini aja senjatanya. Senjatanya cuma taruh. Jadi tinggal nunggu diem, terus baru ditembak. Jadi lebih ke fokus ya. Lebih ke Senjata loh, Bu. fokus. Iya, senjata benar-benar. Senjatanya apa bisa dikasih tahu? Iya. Senjata Feinwerk Bow. Oh, oke, susah ya untuk ulang lagi ya. Iya, Bu. Ya, pokoknya senjata angin ya, Ah. senapan angin, sniper, nah gitulah ya. Yang mungkin Six Web sering lihat yang panjang itu loh, dan dia sudah jagonya pakai dari kelas 6 SD, langsung dapet medali emas dari kelas 6 SD. Jadi nggak ada ya kalau Nggak di- ada ya cedera Nggak sama ada. sekali. sama sekali nggak ada, nggak pernah ada cedera. Tapi kamu melukai orang mungkin ya. Iya. Beda tembaknya itu, beda. Beda loh, Bu. Jangan itu. Itu menembak hati itu ya. Rahasia hati itu. Iya, rahasia dia sendiri. Ya nggak Fahri ya? Iya, Bu. Udah gitu ya. Oke, kalau Dava masih tegak loh mukanya loh. Sampai kalau kita lihat tegaknya. Oh, Oh, itu Dava? begitu bawaan. Pasti ada nggak sih cedera jatuh? Tapi kalau di lomba belum pernah sih. Oh, belum pernah. Oh, justru di lomba nggak ada cedera. Iya belum ada. Kalau Nah. latihan ada. Latihan ada pas latihan. Pas itu pas sepeda atau pas balap ya? Motor. Sepeda. Apa sepeda? pernah ada semua. Oh, dua-duanya ya. Dua-duanya pernah cedera, Sepeda pernah jatuh. juga pernah. Kalau di balap sepeda itu cedera terparah aku gegar otak ringan doang. Doang. Iya. Geger otak ringan doang. Ya, tolong ya catat Cuma ya. sampai dirawat di Doang dong. Enggak. Ada ujungnya. Iya, ada doangnya dong. Di orang rumah nggak sampai beres. Oh, nggak sampai ke RS. Tapi kamu tahu itu gegar otak? Itu muntah-muntah. Oh. Sakit kepala. Di dalam ya, Naya, lupa dalam ya. Kamu pakai ini nggak? Padahal ada helm Pakai pengaman padahal. ya, masih tetap ya. Dalamnya penyok. Oh, nabrak Iya, sesuatu, iya. nabrak Iya. jalannya atau gimana? Lagi sprint tuh. Jatuh.
berlanding ke kanan. Mm-mm. Yang mendarat duluan tuh pinggul. Heeh. Pinggul Baru langsung ke kepala. Oh ya Allah. Langsung ke aspal. Itu ya seremnya. Iya, itu bedanya sih memang kalau nembak sama ini ya. Tadi kok si Dava balapan. bilang doang. Doang. Itu masih itu. Jadi ketahuan kalau gegar otak, katanya kalau muntah-muntah pasti gegar otak gitu ya. Iya, Sama kalau terus pusing. sama pusing parah Pusing. banget. Iya. Kalau di tangan-tangan itu pasti sering. Tangan ada paling sekali. Lecet. Lecet, ya. Tapi nggak sampai patah ya, Nah ya? Kalau patah pernah tuh Pernah? di balap motor tapi ini bekasnya. Oh, Masih oke. bekasnya. Masih ada ya bekasnya ya. Iya. Oke, itu juga pernah tuh. Memang sih sangat berisiko kalau untuk balap-balapan ini ya. Iya. Ya kan, ya meskipun memang yang namanya takdir kita nggak tahu, tapi yang jelas kan ya memang tetap balik lagi ya, resikonya luar biasa kalau untuk balap-balapan ini. Kita lihat sendiri di televisi kan seperti apa jatuh, terus habis itu bangun lagi. Oh, tapi dampak keren sih, keren. Oke, pasti pernah ya. Jadi dia pernah pada saat balap motor sama balap sepeda dua-duanya sama-sama pernah, tapi lucunya pada saat latihan justru dia cedera, pada saat lomba nggak sama sekali. Berarti keren, dia ditempah di latihannya ya, di lomba jangan sampai lu jatuh, jangan gitu ya. Nah nanti kita bakal ngobrol panjang lebar lagi dengan mereka berdua ya. So jangan kemana-mana para netizen, fansnya Fahri dan Dava, mana suaranya? Dada dulu dong di kamera dong ya nih. Ya ini nih Fahri ada Dava. Nah yang pengen tanya-tanya di live chat kita boleh banget di YouTube-nya Semaram TV atau bisa juga di Instagram kita ya @radiosmaram. Saat lagi kami masih akan kembali, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Share Anak Muda Palembang. Palembang. Lalang pandu melalang pandu hingga di batang kedua. Ikalah ume pugu rimbe ditebang ditunu di pandu. Ikalah ume pugu rimbe ditebang ditunu di pandu. Itenuga padi talang di tanah warisan buyang. Besar kecil tue mude ladas nian ke ume talang. Ujang gade seribang berkembang nugal mene sambil berinjangan. Ujang gade seribang berkembang nugal mene sambil berinjangan. Lalang pandu melalang pandu hingga di batang kedua. Ikalah ume pugu ume talang warisan kuyang. Ikalah ume pugu ume talang warisan kuyang. Itenuga padi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tue mude ladas nian ke ume talang. Ujang gade seribang berkembang nugal mene sambil berinjangan. Ujang gade seribang berkembang nugal mene sambil berinjangan. Itenuga padi talang di tanah warisan puyang. Besar kecil tue mude ladas nian ke ume talang. Ujang gade seribang berkembang nugal mene sambil berinjangan. Ujang gade seribang berkembang nugal mene sambil berinjangan. Di balik senyum palsu itu dia menangis.
sayang tak pernah habis di antara gedung-gedung tinggi nan megah. Tersimpan luka-luka yang masih belum sembuh juga. Tangisannya menggema di malam sunyi. Ceritanya tak terdengar oleh yang berkuasa. Mimpinya hancur, harapan yang pupus. Ia menangis di sudut kota yang terlupakan. Di tanah subur, kelaparan masih melanda. Keadilan hanya mimpi bagi mereka yang lemah. Hutan terbakar, udara semakin pekat. Ia mengeram di setiap tetes hujan. Tangisannya menggema di malam sunyi. Ceritanya tak terdengar oleh yang berkuasa. Mimpinya hancur, harapan yang pupus. Ia menangis di sudut kota yang terlupakan. Kita lupakan janji untuk menjaga dan melindunginya. Kini tinggal kenangan abu-abu yang tersisa. Bersatulah anak bangsa, dengarlah tangisan ini. Usap air mata ibu dengan kasih, cinta dan peduli. Tangisannya menggema di malam sunyi. Ceritanya tak terdengar oleh yang berkuasa. Mimpinya hancur, harapan yang pupus. Ia menangis di sudut kota yang kita lupakan janji untuk menjaga dan melindunginya. Kini tinggal kenangan abu-abu yang tersisa. Bersatulah anak bangsa, dengarlah tangisan ini. Usaplah air mata ibu dengan kasih, cinta dan Balik lagi di Six Radio, Radio Share Anak Muda Palembang. Oke, masih bareng Dea, saya dan juga dua cowok ganteng kita. Wah, betul Cowok lagi ya. ganteng. Yang katanya gacor kata si Dea tadi ya. Yang satu si jagoan menembak, satu jagoan balap, tapi bukan liar ya. Nah tadi itu di belakang kita sempat ngobrol-ngobrol ya kan Dea ya, sama Dava dan juga sama Fahri gitu kan. Ternyata ceritanya Dava ini papanya dulu justru malah mantan balap liar, suka balapan liar ya. Dan sekarang dijadikan anaknya itu justru malah atlet balap ya, Yang bagus berprestasi banget sih, ya, Bu, yang ya. berprestasi ya. Itu sih pengalaman dari yang sudah ya, mungkin gak mau anaknya kenapa-kenapa ya kan Dava ya. Iya. Jadi benar-benar diarahkan. Nah jadi untuk semua orang tua di rumah yang mungkin saat ini sedang menonton kita juga, anak-anak yang mungkin banyak yang suka banget balap liar, daripada seperti itu arahkan aja deh kayak yang positif ya, kayak Dava gitu loh. Diarahkan bener-bener ya kan ke arah yang positif, jadi atlet beneran gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar ajang sok-sokan, sok jago ya. Manfaatnya juga. Ada manfaatnya juga dan membanggakan pastinya berprestasi seperti Dava ya. Dan tadi juga ngobrol juga sama Fahri, ternyata gimana ceritanya tadi tuh? Ternyata yang ditembak tuh, yang ditembak itu 60 apa? 60 butir. 60 butir ya. Itu ada waktu 60 juga butir sih. ada timernya begitu ya. Waktu itu dihitung otomatis gitu ya. Itu kalau nasional ya. Itu nasional. Ya. Kalau di Jakarta katanya. Kalau di sini enggak ya, satu bidikan satu Ya satu target. target. Ya kertas paper gitu. Oke, gitu 60 pokoknya ya. 60 butir. 60 butir. Apa sih namanya itu? Peluru ya, pelurunya ya. Oke, dan untuk Six Fam saya sudah nggak sabar pengen tanya-tanya sama dua cogan kita ini. Iya. Dua atlet kita yang keren, yang gacor ini. Mari kita coba bacain satu persatu pertanyaan dari teman-teman kita. Ini dari yang pertama. Nah, kalian mulai hobi sama bidang ini tuh kira-kira dari umur berapa sih? Dari umur berapa?
Kalau Fahri kira-kira dari kelas 6 SD umur berapa ya? Kelas 6 SD. Kelas 6. Iya, kelas 6. Dari SD ya? Iya, dari SD. Kamu baru sukanya itu di kelas 6 itu atau memang sudah suka dari kecil gitu loh? Kalau itu sebenarnya ayah yang nyuruh buat coba gitu. Oh, Tapi kamu emang iya, hobi iya. nggak? Hobi kamu nggak? Atau Sebenarnya enggak. Ah, Sebenarnya enggak. cuma karena disuruh oleh ayah ya. Tapi lanjut sampai sekarang jadi Nah, hobi jadi Fahri hobi. juga. Nah, Hobi. biasanya sih begitu sih, awalnya coba-coba gitu kan ya. Oke. Selanjutnya ya iseng-isengnya berhadiah kan gitu kan. Jadi atlet beneran ya. Dari kelas 6 ya berarti ya. Disuruh sama ayah, terus habis itu ketagihan sampai dengan sekarang. Iya, Bu. Dan ini sekedar informasi FYI, for your information begitu kan. Pak Harni ternyata nggak cuma atlet Sumsel aja ya, tapi atlet nasional juga gitu loh. Udah pernah dia juara SMP ya? Iya, SMP. ya, nasional ya. Itu juara berapa? Dapat medali apa? Perak, Perak ya, juara 3 dong. juara berarti. 2. Oh, perak juara 2 ya nih, yang perunggu ya juara 3 ya. Oke, itu Fahri. Kalau Kalau Dava, mulai sejak kapan kamu suka? Mulai sejak 6 SD. Kelas 6 sih juga Sama. 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 Kamu mah ikut-ikutan ah. Iya. Jadi aman. Dava, coba lebih dekat lagi sama mic-nya. Nah, jangan dimusuhin mic-nya ya. Mulai dari kelas 6 SD. Jadi itu awalnya diajak sama kakaknya bapak. Oke. Wah ya berarti ya. Awal. Wah. Diajak sepedaan tuh di Jakarta kan. Jadi waktu pandemi itu kelulusan SD ya. Kita libur panjang kan. 2020. Iya. 2020 iya. Jadi aku 5 bulan di Jakarta. Nginep di sana main sepeda. Nah semenjak itulah mulai suka sama hobi sepeda kan. Oke. Sebelumnya, berarti memang kamu lebih suka sama sepeda duluan daripada motor Iya, ya sepeda awalnya duluan. ya? Oh. Jadi dari sepeda Seharusnya balik. tuh balik ya, Bu? Iya, karena Sepeda dia kan- dulu, baru motor dulu sebenarnya tuh. Iya, memang dia lebih suka sepeda duluan. Tapi dia menjadi atlet balap motor duluan daripada balap sepeda kan? Ya setelah itu ganti lagi jadi balap sepeda. Oh iya, baru balik lagi. Tetap ya baliknya pada cinta pertama Iya, gitu iya. ya. Bukan lagi. Karena yang cinta pertamanya itu balap sepeda, dia sepeda duluan. Kenapa kamu jadi suka sepeda? Kenapa nggak lanjut aja untuk jadi atlet balap sepeda? Kenapa harus balap motor? Karena sempet hilang passionnya di balap sepeda. Oh, sempat hilang juga passionnya di situ. Oke. Aku dulu sering nontonin balap motor di Jakarta road race, Iya, iya. latihan. Jadi pengen. Oh, jadi sebenarnya Pengen pengen nyoba itu. juga. Iya, pengen juga. Oke, bilang sama orang tua pun menyetujui. Iya. Daripada kamu ikutan balap-balap liar ya udah nak, nggak apa-apa gitu. Itu ada sekolah khusus nggak sih kalian berdua? Nah, ya. Wah, Atau kayak apa ya? Klub. klub ada tuh. Oh, kalau Kalau klubnya klub ada, Bu. Oh, oke. Tapi nggak ada sekolah khusus ya? Nggak ada. Khusus Gitu sekolah ya, Bu, khusus ya? menembak atau sekolah khusus balap sepeda. Diajarin banget. Oke, cuma ada klubnya aja. Iya. Jadi ketika kalian mau ikut itu cuma sekedar daftar langsung atau bagaimana? Waktu ikutan Kalau lomba? itu kan Dari klubnya ya? dari klubnya, Bu. Oh, dari klubnya Diajuin gitu. Diajuin. Oke. Sama Dava juga gitu? Kalau aku Dari klubnya? iya dari klub juga. Tapi klub ini yang organisasi ikatan sport sepeda Indonesia yang cabang Palembang. Jadi bukan klub yang bebas. Oke, memang klub yang khusus balap sepeda di Palembang gitu ya. Terikat kontrak. Terikat kontrak memang sudah ya. Jadi tahu informasi itu langsung didaftarin gitu Iya, Bu. untuk ikut gitu ya. Kalau Fahri kebetulan ayah ya yang apa? Punya klubnya, Bu. Oh, akhirnya ya. Iya. Sombong apa lagi? Kan mau jadi Oh, ngomong. Ini juga ayah Fahri. Yang Jadi yang latih ayah. ya yang nanti ayah jadi Betul, ayah juga yang punya klub. Ayah Oke. punya klub. Wajar sih anaknya jadi seperti ini ya. Jadi istilahnya Penerus ayah. iya penerus ayah gitu. Jadi kayak nggak malu-maluin ayah gitu ya. Jadi penerusnya ayah banget, membanggakan sekali. Jadi mereka sama-sama dari kelas 6 SD guys ya, suka sama bidangnya mereka masing-masing gitu ya. Hobi ya. Nah, Iya. kalau tadi dari kelas 6 SD kalian suka sama bidangnya kalian masing-masing itu, awal mulanya akhirnya jadi atletnya kapan? Oh, kalau Dava baru tahun 2024. Baru 2024 ya? 2025, sorry. 2025. Ya. Oke, di situ saat mau lomba di situ lah kamu jadi atletnya. Ya, H-3 sebelum Porprov. Oh, Hamin 3 sebelum porprov ya. H-3 lagi. Nah, Hamin 3 bulan. Hamin 3 Hamin bulan. 3 bulan. Oke, di situ mulai latihan ya. Akhirnya kan menang, jadi atlet dong namanya sebutannya atlet ya kan sudah kan. Kalau kamu? Kalau Fahri itu kan apa sekitar 4 bulan apa? Itu latihan terus kan. Terus ada event Porprov waktu kelas 6 SD. Jadi langsung ikut. Kebetulan dapat medali juga di situ, Bu. Langsung ya Nah. gitu ya. Oke. Walaupun tim.
Kelas 6. Kelas 6. Di kelas 6 itu tadi Bu, itu sama ya. mereka tuh pas lagi daftarnya tuh ada biayanya nggak? Nggak tahu, tanya sama mereka dong. Nggak tahu gua. Kalau biaya ada. Ada ya Ada. biayanya? Kalau biaya untuk masuk perlombaan gitu. Itu per individu kan pasti? Per individu. Individu, kalau tim dong, kalau memang yang mainnya tim atau tetap harus bayar individu? Individu. Individu. Oh, individu. Oh, meskipun tim ya. Iya. Meskipun atas nama tim tapi bayarnya individu tetap ya masing-masing ya. Jadi satu orang satu bayar gitu. Kalau kamu dapat? Tapi kalau Porprov gratis masuknya. Perempuan gratis. Gratis, Kamu? Kalau iya, Porprov gratis. Nah, Oh, jadi di lomba di luar dari ini ya? Dari Berarti Porprov. Ya, dari Porprov ya, baru bayar gitu. Hmm. Ngomongin soal biaya selama kalian ikutan, mau itu tanding atau pokoknya kan selama ini kalian menggeluti bidang inilah gitu ya. Gede nggak sih biayanya? Gede. Gede ya? Gede. Gede. Tapi juga. besar juga ya? Gede, Bu. Oke. Nah, Oh, jadi berbanding apa lah ya, balance lah ya Balance, antara reward dengan Iya. pemeliharaan Hmm. alat kalian lah bisa dibilang gitu. Bidang kalian ini. Iya, Iya. gede. sebanding Sebanding. dengan reward. Atau lebih besar ini? Belum, Agak sekarang belum. Oh, belum ya? Belum sebanding, ya? belum sebanding. Oke, belum Sudah agak sebanding. kurang sebanding. Masih kurang sebanding. Tapi nanti mana tahu ya kan makin meningkat gitu ya. Oke, boleh spill nggak? Oh, boleh Spill. spill nggak? Untuk Spill. harga perawatannya lah secara keseluruhan aja deh, secara keseluruhan. Siapa dulu? Sama alatnya dulu? juga ya, Bu? ya? Siapa dulu? Apa dulu aja? Aduh. Ya, nggak apa. Oke. Sepedaku itu waktu dipakai di Porprov namanya merek Giant seri Propel. Itu Ya, oh bentar. Sebelum kamu lanjutkan, itu memang setiap kita balap sepeda gitu ya atau atlet balap sepeda itu harus punya merek yang tertentu kah? Oh, enggak. Untuk ikut balapnya khusus? Enggak. Enggak ya? Oh, enggak harus. Bebas ya? Kecuali kalau mereka masuk tim yang ada sponsornya itu baru Harus pakai sepeda itu, merek itu gitu ya. Ya. Oh, jadi mereknya bebas. Ah. Disarankan pakai. Disarankan yang berlisensi UCI. Oh, pokoknya harus Itu standar. berlisensi UCI itu standar untuk internasional. balap ya, standar internasional ya. Oke. Terus lanjut. Iya, itu kemarin aku beli sepeda itu second bekas dengan harga 30 juta. Bekas ya 30 Ya. juta ya. Duit semua Wah, guys ya. iya. Oke. Bekas 30 itu juta. belum selesai modifnya, Bu. Masih Oh. mau beli velg Oke, itu mau dan ban dan lain-lain gitu. Kalau velgnya itu sekitar 10. Oke. Ya oke, sekarang gini aja deh. Total semuanya keseluruhan. Kira-kira berapa? Kalau perlengkapan sepeda atau sama Semua. Sama perlengkapan kamu sama helm ya kan? Pengaman-pengamannya itu semuanya. Diperkirakan. Kostum juga nggak sih? Iya, sama kostumnya juga. sekitar 50-an? Sekitar 50 juta ya. Oke. Itu setiap tanding Oh enggak. enggak, pokoknya satu kali itu kamu 50 juta gitu ya. Tapi pada saat tanding kan kamu harus memperbaiki itu, servis ini, servis itu enggak? Oh enggak terlalu besar sih biayanya. Karena sepeda ya, Iya, sepeda. karena sepeda nggak terlalu besar. Yang penting nggak mau rawat sepedanya gitu ya, Ya, Pak ya. Itu aja ya. Oke, kalau kamu yang tembak menembak, Pak Ari. Kalau Pak Hari mulai dari senjata, jaket, perlengkapan apa? Jaket ya, Pak? Iya, jaket. Senjatanya cuma satu itu doang. Iya, cuma satu. Senjata andalan ya berarti. Ah, Itu iya, doang, Bu. oke. Jaket, Senjata, topi, jaket. sepatu, apa? Itu Ininya khusus celananya, semua ya? ya khusus semua, Bu. Khusus semua ya, Beda, beda Bu. ya? Ah, ah. Oh, oke. Itu kayak Enggak semua. keras, Bu, kayak apa ya? Triplek gitu. Oke. Ah, Oh. Triplek. Jadi dianya kan Memang harus begitu ya? memang harus begitu, Bu. Kalau Kenapa? nembak. Supaya aman kah? Supaya Bukan, Bu, supaya dia tuh goyangannya, Bu. Goyangan senjatanya, Bu. Oke, Ah. paham. Jadi nggak goyang. Nggak ya. goyang. Oh, Berat ternyata nggak? begitu. Kalau udah terbiasa nggak juga sih, Kak. Iya juga ya. Nah, Kalau kita terbiasa, Kalau kita kan nggak terbiasa pasti bergoyang dong. Iya. Harus dibiasakan dulu ya. Hmm. Kalau sekarangnya nggak oke. Semuanya berapa dah? Total total solusinya. sekitar 80. 80 juta ya. Wow. Tapi memang sih semua tuh kan harus ada modal dulu ya kan ya ya. Modal awal kalau memang pengen menang dan lain sebagainya itu harus ada modal awalnya ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara seimbangin main sepeda? Cara seimbang pas main sepeda. Seimbang, iya. Supaya seimbang. Ya, seimbang. Kita Pas belok kan, iya. apalagi belokan ya. Pas Iya. lagi. Seimbang dalam gimana, Pak? Dalam balapan atau dalam Dalam balapan ya, Dalam lebih ke balapan sih. Karena kan ada yang lain kan, ada peserta yang lain gitu maksudnya.
itu biar seimbang. Misalkan balapannya kriterium kan rame tuh kriterium di sirkuit bertumpuk tuh. Lo harus kebiasain pepet dorong-dorong sama orang kanan kiri. Oh justru harus Itu biasa tuh, kan? Ya, harus biasain gitu. Soalnya orang juga pastinya juga kasih lawan. Sikut-sikutan ya, Sikut-sikutan sikut-sikutan kan. gitu ya. Oh ya ampun. Harus biasa Ternyata kalau emang justru bukannya menjauh ya, bukannya menjauh justru malah sikut-sikutan. Iya. Oh, Soalnya kan oke. menumpuk rame tuh. Jadi yang mau ngambil tikungan tuh pasti nyenggol. Yang mau ngambil posisi peleton disenggol lagi, didorong kan. Oke. Nah, Ih seru Kamu ya. pernah senggol sikut orang terus pernah senggol Jatuh gitu. belum? Oh, jatuh belum? oh belum Dia pernah nyenggol dan dia pernah menyenggol Senggol, juga. iya. Dia pernah disenggol dan pernah disenggol ya. Sama Tapi sama. alhamdulillah nggak jatuh ya. Iya. Oke. Jadi untuk menyeimbangkannya itu justru malah biasakan tuh sikut menyikut. Ikut sama latihan core strength juga. Perut. Apa itu? Oh, Ya, oke. orangnya harus kuat. Kalau nggak tuh nggak seimbang ya. Susah. Goalsnya juga harus ini ya Iya, kan. Kekuatan kaki, Kekuatan tangan. kaki. Soalnya kan posisi sepeda lo nunduk banget. Oh, Ini iya. kan ya. Iya benar-benar. Tangan sama kaki harus kuat. Perut juga Kaki nafas. paling utama tapi. Kaki ya, betul kaki. Ya. goalsnya tuh harus Goalsnya harus kuat dan pertahanan juga nggak sih? Iya, kan? betul. Ya pertahanan supaya Endurance. ketika dia apa nggak goyang gitu ketika disikut ya. Oke, jadi begitu ya. Kalau nanya soal menyeimbangkan di balapan ya itu harus latihan apa tadi namanya? Core. Apa? Core. 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 Oh kemarin juga ada tuh bilang siapa ya? Atlet juga yang kemarin yang Ibu undang sama si Faiza, atlet apa dia? Aduh Ibu lupa atlet apa yang kemarin juga ngomongnya gitu harus Cowok latihan juga. perut, perut ya. Itu kan berhubungan perut kan ya? Pernafasan juga katanya gitu. Sama tadi ya sikut menyikut. sepeda nggak pakai helm ya Pakai oh helm. pakai tetap Pakai helm khusus kirain sepeda. Helm oh, sepeda helm lain khusus lagi. sepeda. Helm khusus sepeda. Coba kamu nanti searching dulu ya. Dalam sepeda gimana persiapan? Oke, kalau menembak gimana? Kalau Fahri itu kan ada apa? Jaketnya juga menopang ya keras, Iya. celananya juga. Terus juga harus dibarengin sama fisik juga, Bu. Oke, tetap ya Harus fisik. Utamanya tuh fisik kaki sama fisik tangan. Oh. Karena itu kan kita kan tegak dalam waktu 1 jam 15 menit, Bu. Iya sih, Waktu yang 1 lama. menit, Ah. Ini ada penyangga nggak sih kamu? Ada penyangga nggak sih atau? Enggak. Enggak ada. Memang berarti begini aja gitu. Iya, memang begitu. Oh, Ibu pikir ada penyangganya. tapi gitu. dari ini ya insting itu dari mata gitu apa Iya, gitu? dari mata. dari mata ya? Ah, itu ada kayak kekeran gitu. Gitu. Dikeker istilahnya gitu ya. Di apa ya namanya bahasa Indonesianya apa sih? Apa sih? Apa sih bahasa Indonesianya? Pokoknya dikeker paham nggak sih? Paham nggak sih? Paham lah ya sih paham ya. Dikeker jadi kayak bukan dipantau juga. dipantau Jadi nggak dipantau dong ya. Itulah ya dikeker ya. Gitu Supaya lah tepat pokoknya. sasarannya. Oke. Ibu pikir tadi ada penyangga loh kayak gini. Contohnya kamu menembak kayak begini nggak ya? Enggak ada, Bu. Gila sih itu harus kuat banget tangan ya, terutama tangan ya. Pakai insting Biar nggak sih. gemeter 1 jam lebih. Dia harus berdiri untuk dapetin itu. Dan itu biasanya apa? Latihan apa? Sit up, Nah, ya. push up. Kalau kaki jogging, Bu. Oke. Lari. jogging, Nah, oke. kalau ke tangan bisa angkat barbel aja, Bu. Oh, angkat Ah, beban aja ya, beban. supaya dia kuat ya, terbiasa ya. Oke, wow, keren. Jadi kita tahu nih ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apa Nah. nih? Pertanyaan selanjutnya itu rutinitas buat persiapan lombanya itu apa saja sih? Biasanya apa aja? Boleh ke apa lu? Apa dulu? Jadi rutinitas sebelum lomba tuh makan harus dijaga. Ya. Makan harus jaga ternyata. Sarapan harus Iya, nggak makan sambal, tidak minum es. Pantang juga ya? Pantang. Nggak makan sambal, tidak minum es. Terus makannya dijaga biar sehat. Latihan tuh jangan pernah putus. Pokoknya 2 hari sekali harus latihan. Kalau nggak, 2 hari sekali. iya 2 hari sekali. Oke, itu pas Itu mau lomba berapa? kan ya, pas mau lomba ya. Iya. latihannya tuh sudah berapa? Tergantung ada programnya kan kalau dari coach. Oh, Kalau biasanya? Kalau program speed, ngebut paling 40 kilo. Oh, dia lebih ke berapa kilonya ya, bukan berapa jamnya ya. Kalau speed dia 40 kilo. Kami juga ada latihan jam. Ah. Jadi kita bebas mau ngapain, tapi harus di atas sepeda selama 4 jam. Contohnya harus Iya. ada sama 4 jam. Bebas mau ngapain? Ya, Gila, capek banget. Nggak kebayang ya Allah. Dan kalau lomba itu berapa lama biasanya? Fahri? tergantung Fahri lah, Dava. Suka kebalik-balik ya. Iya. Dava. tergantung durasinya sih, tergantung jarak sama ya tergantung jarak. Biasanya yang kemarin Kemarin
Ada pendek sih bu. Oh, pendek. Setengah jam selesai. Sombong banget ya. Wajar dia juara 1 ya. Setengah jam orang dia biasa latihan 4 jam ya. Bukan lagi. Jadi kayak udah terbiasa gitu ya. Cuma 16 kilo. 16 kilo ya cuma ya. Oke. Jadi tadi untuk apa? Untuk persiapan lombanya tadi apa aja? Jaga makan. Jaga makan. Santai. Oh ternyata sambal itu ngaruh ya? Ngaruh di Tapi dari ini sakit tenggorokan Sama. kadang. Oh sama. Sama. Fahri juga. Ah. Oh, oke jaga makannya ya. Enggak boleh begadang juga. Nggak boleh begadang, Berarti mantap, itu. ya, Bu. Oke. Minum suplemen kan? Ya ada. Oke. Kamu Fahri? Enggak, Bu. Enggak ya, cuman dapat. Cuman minum vitamin aja. Ya suplemen sama vitamin sama kali. Oh iya, Bu. Emang sama, Bu, ya? Emosi. Sama dong. Ya, sama. Suplemen dan vitamin sama ya. Nah, jadi ada asupan suplemen atau vitamin gitu loh dari mereka. Dan rata-rata atlet seperti itu kayaknya. Tapi kemarin ibu tanya yang taekwondo sama karate nggak ada mereka minum vitamin. Hebat ya? Hebat. Kalau Sri Putih hebat kalau nggak sampai nggak minum vitamin, padahal kan itu fisik juga kan. kalau air putih berapa? Nah iya. Minimal maksimal. Kalau kalian 3 liter sehari kalau. 3 liter sehari, setidaknya 3 liter sehari. Kalau kamu Farid? Kalau Fahri Nggak harus ya? nggak harus. Nggak harus ya kalau minum ya, lebih ke jaga makan tadi ya. Iya. Jaga makan, rajin-rajin latihan gitu tadi ya. Tergantung apa kata coach. Kamu Farid sama? Sama, Bu. Hampir sama seperti Kak Dava. Ada tambahan? Hampir sama Latihan apa semua aja? sih, Bu. Hampir sama semua. Ah, Ya? hampir sama Jaga semua. makan, Iya. latihan. Ah. Latihan kamu berapa kali kalau ini? Kalau Kalau nggak ada 2 hari sekali ya? Iya. Mau lomba. kalau nggak ada event-event perlombaan gitu, seminggu tuh 2 kali, Bu. Seminggu 2 hari. Nah, tapi kalau ada itu perlombaan, memang rutin ya, maksudnya Iya, itu rutin. kalau kalian atlet itu kan memang dirutinkan ya, Iya. memang harus ada gitu latihan meskipun nggak lomba. Oke. harus ada. Oke, kalau pas mau lomba, Pas mau lomba mungkin full, Bu. Tiap hari latihannya. Setiap hari latihannya. Oh, meskipun kamu sudah terbiasa gitu ya, masih tetap ya, Masih. tetap harus ya. Walaupun semalam baliknya sore, latihannya malam. Malamnya, Ah. oke. Apa Kak? Sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 10 mungkin. 10, setengah 11. Dari habis maghrib gitu. Habis sisa. Bisa. Lama juga. Tapi lumayan ada istirahat berarti ya setelah dari sekolah ya. Iya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya itu pernah nggak sih keteteran akademik karena latihan? Kalau iya gimana cara kalian mengatasinya? Akademik ya, sama pas lagi latihan, apalagi mau lomba nggak sih ini? Gimana ya? Pernah nggak keteteran? Jujur aja nggak apa-apa. Pernah Bu keteteran, aku harus kerjain tugas jadi nggak kerjain tugas. Contoh kan begitu, kita nggak tahu. Jadi Kalau ya- nunda, sering nunda gitu. Pernah. Pernah ya? Sudah pasti pernah. Soalnya dulu kan sebelum Prop tuh sering dispek. Iya, apalagi Dispek dispensa iya. ya. Makanya balik lagi ya, sekolah itu memberikan dispensasi tapi jangan sampai kaliannya juga nggak ngerjain tugas gitu Iya. kan, dispensasi itu. Jadi bagaimana cara kalian menyeimbangkannya? Iya. Iya. Bagi waktu. Biasanya kemarin bagi waktunya gitu. Apakah ngerjain tugas dulu atau nanti udah selesai latihan baru ngerjain tugas atau gimana gitu? Paling kalau tugas tumpuk tuh dikerjain semuanya dalam sehari. Misal lagi rest Langsung day, ya, dalam satu lagi hari. istirahat tuh kan, langsung dikerjain selesai. Karena tahu ya Jam mau istirahat ngejar, Iya. pinter-pinter nge-manage waktu berarti ya, karena mau ngejar mau lomba jadi harus dikerjain di saat itu juga. Wow, keren sih. Kalau kamu? Kalau Fahri cicil-cicil, Bu. Nyicil ya. Nyicil tugasnya, Bu. Nyicil Ah. tugas. Kalau lama selesai semua. Pokoknya ada waktu untuk kerjain. Iya. Habis itu latihan lagi, habis itu kerjain lagi gitu ya sambil-sambil ya. Oke, beda-beda ya. Kalau itu masalah keteteran atau enggak, pasti keteteran pernah. Apalagi kalau pas sudah mau lomba, banyak kan dispen soalnya. Jadi yang namanya tugas itu menumpuk ya. Oke. Dan Nah, nyicil-nyicil kan ya. Lama-lama. Lama Sedikit selesai. ya, tapi oke, pertanyaan selanjutnya, kebiasaan kecil yang menurut kalian itu berpengaruh banget sama prestasi kalian sekarang. Nah iya, pasti ada dong kebiasaan kecil yang berpengaruh banget sampai dengan sekarang dengan prestasinya kalian. Apa? Kalau Fahri ke Jangan bilang biasa menembak ya. Iya, Bu. Menembak Nembak cewek. Enggak itu. Iya. Jadi, Kalau Fahri lebih ke fisik, Bu. oke. Kebiasaan kecil. Kebiasaan kecilnya Yang, adalah biasa- latihan fisik terus-terusan. Jadi fisik. hari-hari itu terus-terusan latihan fisik. Kebiasaan kecilnya. Kalau kamu, apa? Sama latihan fisik sih sama dibarengi jaga makan. Oh, jadi kebiasaan ya itu ya. Kebiasaan. Jadi maksudnya gini, nggak cuma karena mereka atlet atau lomba, jadi mereka kalian tuh kayak udah terbiasa aja dengan menjaga Iya. pola makan itu tadi ya. Pola tidur juga dijaga. Ya boleh tidur juga. Oke. Sering ini pasti kayak begitu. Nggak begadang jadi gimana ya?
justru jadi nggak begadang kan karena mereka sudah terbiasa. Nih baik nih ya, kebiasaan kecil yang berpengaruh banget sama prestasi mereka sekarang adalah yaitu mereka biasanya latihan fisik dan satu lagi jaga makan. Jadi kebiasaan di hari-hari mereka juga kayak nggak usah makan pedas ya gitu-gitu kan contohnya. Padahal pengen. Ya, padahal pengen ya, tapi jadi dijaga gitu kan. Latihan nembaknya berapa lama? Nah, Fahri. Ini pertanyaan, latihan nembak berapa Latihannya lama? tuh berapa lama? Sampai akhirnya kamu menjadi seperti ini. Latihan. Iya. Atau latihan pas mau lomba apa gimana? Iya, pokoknya sampai akhirnya dia menjadi atlet seperti ini tuh berapa lama kamu latihan waktu itu dulu? Sampai akhirnya kamu jadi seperti ini? Atau cuma sebentar doang? Kayak cuma niru-niru ayah, habis itu ya udah daftar lomba, udah menang. Oh enggak Bu, Nah, jadi? itu dari kelas 6 SD sampai sekarang nggak berhenti Bu. Nggak Jadi berhenti. tiap hari, setiap seminggu tuh ada latihannya Tetap ya. sampai sekarang. Oke, jadi nggak ada yang namanya libur, nggak ada yang apa. Pokoknya sampai dengan saat ini masih tetap latihan dianya ya. Dari sebelum dia menjadi atlet sampai dengan saat ini masih tetap gitu ya. Udah berapa kali nih kalian meraih kemenangan yang ditunggu-tunggu? Nah, ini tadi Berapa sudah. kali? Udah Udah berapa kita kali? omongin Udah ada ya juga. kayaknya di awal Udah, tadi ya. iya, Bu. Tadi Fahri berapa kali? 13 ya? 13 13. kali. Kalau Dava Harus sekali. itu kan kalau balap sepeda, kalau yang sebelumnya Iya, sebelumnya. jadi digabung semua gitu. 5 5 kali ya sama balap motor ya. Berarti balap motornya 4 kali, 1 kali balap sepeda gitu ya. Oke. Terus persiapan apa aja Oh, tadi sebelum? udah ya? Udah. Udah juga kayaknya ya. Udah. Udah kan tadi ya. Jaga pola makan, jaga tidur, istirahat. Ini gimana perasaan teman-teman? Setelah berhasil meraih juara dan lomba. perasaan kalian berdua Oh. gimana sih perasaan kalian tuh? Yang pasti kalau Fahri senang banget Bu. Seneng banget. Senang banget. Bisa Nah. banggain orang tua. Iya. Oke, kan biasanya kan ada tuh beberapa perlombaan kayaknya kayak model taekwondo atau apa itu kan udah kelihatan tuh namanya ini mencapai sini, ini langsung dapat apa namanya medali emas, medali perak gitu. Kalau kalian kelihatan nggak sih? Kelihatan. Atau udah selesainya baru tahu? Jadi kalau Fahri itu ada kayak ban, misalnya 10 orang dulu yang main, 10 orang dulu selesai, ntar skornya keluar. Oke. Tapi 10 orang yang next lagi main lagi gitu. Jadi ya, jadi sampai Jadi dia langsung selesai. tahu pas masuk itu langsung tahu skor yang keluar. Iya. Yang paling tinggi siapa gitu ya udah kelihatan langsung ya. Oke. Siapa? Kalau kamu dapat? Kalau Sama juga kayak gitu. Atau sampai garis finish dulu baru ketahuan? Oh, tergantung, ada 2 tipe balapan kan. 3 sih. Kalau yang pertama itu misalkan individual time trial tuh, waktunya tahu kalau semua peserta sudah selesai. Jadi dihitung waktu mana yang paling Dari waktu ya, mana yang waktu. paling cepat ya gitu Iya. ya. Oke, itu time trial. Itulah kamu yang kemarin juara 2 itu ya? Ya, juara 2. Juara 2 ya time trial. Nah, yang juara satunya? Kalau kriterium juara 1. Kriterium. Kriterium itu balap massal, kayak balap motor lah. Yang balap rame-rame, massal. yang rame-rame. Jadi setiap lap itu ada namanya sprint point. Nah, dari situ kami bisa menang. Oh, jadi Misalkan menang. lap pertama jalan, lap kedua kita mau lewat finish ada bel, ketik. Itu tandanya lap sebelumnya harus ngambil poin sprint. Oke. Nah, jadi poin sprint dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Dihitung poin pembalap mana yang paling tinggi poinnya. Oke. Dan itu kamu jatuh di Iya. kamu ya. Full. Oke. Tapi tahunya berarti terakhir juga sama ya? Iya, sebenarnya bisa diprediksi juga. Oh, bisa diprediksi sebenarnya dari hasil yang kayak si kuning gitu tadi kan ya. Udah tahu gitu ya. Oh, dapat berapa poin gitu ya. Bisa Meskipun untuk memastikannya tetap aja di akhir ya. Iya. Tapi kalau yang pakai time trial tadi memang harus di akhir dong biar tahu ya. Sama ada satu lagi kalau Satu lagi apa? itu IRR atau TRR ya. Ada individual road race, team road race. Road race itu balapan di jalan raya. Dan mereka itu disterilkan. Nah, menangnya itu langsung ketemu karena langsung dilihat siapa yang finish duluan. Oh, kalau itu baru finish Ya. duluan. Oke. Kalau itu benar-benar finish duluan siapa, nah baru itu ketahuan ya. Kalau time trial tadi dari waktunya siapa yang paling cepat. Terus yang satunya lagi tadi Dari kriterium tadi dari segi poin ya, poin-poinnya. Jadi perasaan, kalau ditanya perasaan kamu, apalagi kali pertama lo kamu dapat yang balap sepeda. Aku nangis bu. Tapi nangis ya? Syukur ya. Coach aku juga nangis. Nggak nyangka gitu ya. Pelatih sampai nangis juga. Masya Allah. Terharu Dari banget ya, pertama Mas. langsung Iya. dapat emas gitu kan. Dapat 2 lagi ya, Nak, ya? Iya. Dapat emas juga, dapat perak juga gitu. Aku mau nanya dong, ada nggak sih kamu di sana persaingan yang menurut kamu, ini nih kayaknya susah banget. Berat banget. Ada pasti ya? Semuanya. Semuanya. Soalnya mereka atlet Popnas Pasti ya. Oh, atlet Popnas ya. nasional. Iya, berarti
sama ya? Wajar kalau coachnya sampai nangis, atlet nasional kali dilawan. Iya. Dan kamu juara 1. Seumuran semua bu lawan-lawan. Seumuran tapi ya. Kan ada kelasnya. Oh iya ya. Ini dia kan U18 ya kan. U18. Kalau kamu juga sama? Kalau iya sama sebenarnya. Bu. Pasti ada Pasti ada. lawan yang kayak aduh ini dia harus gua kalahin nih. Harus ada. banget ya wajib nih. Itu selalu ketemu nggak sih sama orang yang sama? Selalu. Selalu. Kamu juga ada apa? Ketemu sudah baru 2 kali sih. Di Baru 2 Pro kali ya? sama perlombaan selanjutnya. Oh, oke. Dan dia selalu kamu kalahkan? Enggak. Ada dia pernah menang? Pertama, Dia yang yang di menang? Porprov aku yang menang. Hmm. Yang kedua nggak ada yang menang. Oh, dua-dua sama-sama nggak menang. Iya. Oh, tapi kamu udah tahu ini lawan berat kamu gitu? Ya, udah tahu. Kamu juga sama? Ini lawan berat kamu udah tahu? Ada. Ditandain ya. Ditandain. Tandain. Tapi kalau ya Iya. kalau satu itu belum pernah menang dari dia, Bu. Oh, Fahrinya Fahri- belum. Fahri belum pernah menang dari dia? Iya. Jadi Fahri selalu kalah dari dia? Jadi nomor 2 atau jadi nomor 3 dia? Nomor 2, nomor 3. Kalau dia nomor 1, Fahri nomor 2 sering gitunya. Tapi nggak pernah Fahri yang nomor 1 di nomor 2? Belum, Bu. Hajar? Iya, Bu. Siapa orangnya? Besok kita hajar ya kan? Aduh. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau tiba-tiba kalian tuh down, terus putus asa gitu, cara nyesuaiin sesuatu yang bikin kalian Termotivasi lagi tuh apa? Kan kalian tuh Kan mau tuh tiba-tiba pada saat lomba tuh langsung down tuh. kalah nih. Nah, Dan ngapain? asa. Biasanya apa yang Ya, paling memotivasi motivasi kalian dari untuk semangat siapa? lagi gitu? Kasih orang lain. Prestasi orang lain. Oh, melihat prestasi ini aku harus bisa gitu ya. Ya bisa kok, gua nggak bisa gitu. Oh, gitu ya kalau udah apa ya? Kalau Fahri gimana? Orang lain. Apa Gimana yang ya? kamu termotivasi lagi untuk semangat lagi gitu, bangkit lagi gitu? Sebenarnya nembak itu gak ada musuh ya. Karena kan kamu lebih gini ya. Musuhnya diri sendiri. Diri sendiri. Nah, musuhnya diri sendiri. Jadi itu kalau kita gak fokus, kita kan kesalahan tuh. Itu yang buat kita putus asa jadinya. Jadi gimana caranya? Itu harus balik lagi. Kepercayaan diri itu harus balik lagi gitu. Balik lagi. Percaya diri ya. Fokusnya harus balik Iya. lagi. Oke, jadi yang motivasi kamu adalah diri kamu Diri sendiri kamu justru ya, sendiri. diri kamu sendiri karena memang kan dia nggak ada lawan gitu kan. Terus kamu bisa kalah dari yang lain, yang kamu bilang satu orang itu tuh apanya, waktu ya? Skor. Bu. Dari skornya. Dari skor. Oke, tetap kalah aja gitu ya. Baiklah, kirain ada yang memotivasi seseorang gitu kan, atau papa mama gitu kan. Ini ternyata kemenangan orang lain. Apa orang lain ayah bisa. ya pasti ya. Iya. Iya, orang tua gitu kan. Orang lain bisa, kenapa saya enggak? Atau kalau Fahri tadi ya balik lagi ke diri sendiri gitu kan. Motivasi lagi diri sendiri supaya lebih percaya diri gitu ya, Fahri ya. Oke. Fahri latihannya kapan aja dan di mana? Oh, penasaran, pengen ikutan latihan atau gimana ini? Fahri, Tadi tembak ya. Mau ditembak kayaknya ya. kan tembak ya. Aduh. Gimana Fahri? Kalau- Latihannya kapan dan di mana? Fahri kalau latihan di rumah aja sih, Bu. Oh, di rumah. Di rumah. Karena memang papa udah Emang ada pelatihnya, alat-alatnya gitu, alatnya Bu. di situ lengkap juga. Ya. Oh, latihannya Tapi di rumah. kalau misal pengen kumpul sama apa Klub. klub-klub lain juga itu di Jakabaring. Oh, maksudnya pengen kumpul yang sama yang lain di Jakabaring. Ada ya? Ada. Oh, ada khusus. Boleh nggak gabung? Boleh. Boleh, kalau Boleh. gitu boleh. Ada cewek ya? Ada. Ada juga ya? Banyak. Oh, menembaknya juga banyak Justru cewek. lebih kuat cewek daripada cowok. Daripada cowok. Kenapa begitu? Oh, Nggak karena tahu. mungkin cewek lebih fokus gak sih? Bisa jadi. Iya kan? Perempuan Ah. kan biasanya lebih fokus gitu ya daripada laki-laki. Kalau kata ayah sih itu kalau cowok tuh lebih ke egonya agak tinggi. Ego, iya Ah. benar. Kalau cewek kan enggak. Iya benar. Makanya lebih banyak yang cewek lebih jago dibandingkan dengan yang cowok ya. Tapi di bukan di Palembang, di SMA kan belum ada tuh atlet tembak kita cewek. Baru kamu. kayaknya. Iya ya belum Atau ada. ada? Nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada. Ah. Cuman panah kan ada bu. Panah ada, panah Yang berkuda apalagi ya. Oke. Jadi kalau ditanya kapan aja latihannya, setiap hari dia latihan dan di mana? Di rumah. Di Ya, kamu rumah. datang aja ke Lagi rumahnya. gabut, Datang kamu ke rumahnya. Sherlock dong. Sherlock dong ke dalam rumah gitu ya. Kenalan sama papa langsung ya. Iya. Oke. Nanti ya kita bakal bahas lagi. Ini tantangan tadi sudah. Tantangan terbesar yang harus dihadapi hingga meraih prestasi ini. Diri kamu sendiri juga. Iya, prestasi diri sendiri. Diri sendiri sih, Bu. Ah. Oke. Melawan rasa malas latihan. Melawan Nah, rasa itu. malas latihan, Ah. benar. Melawan apa lagi? Melawan Ego. rasa malas fisik. Ya. Melawan makan. Makan. Pokoknya balik lagi ya kalau dibilang tantangan terbesar adalah dirinya sendiri, bukan orang lain ya. Bukan. Bukan di orang lain, itu semua di diri sendiri. Kalau tantangan makan itu pernah, kamu pengen makan itu, tapi kan
sekarang tuh lagi nggak boleh makan. Pengen makan ini, Ya. tapi lagi nggak boleh makan itu, ngerti gak sih? Pengen. Iya, pengen. Oh, ngayal. Ngayal. Bener ya, Mas, ya? Pengen padahal ya, tapi nggak bisa gitu kan ya. Iya. Kurang nggak boleh gitu ya. Wow. Kalau ada balapan nggak boleh. Apalagi pas lagi balapan, pas lagi lomba ya. Oke, gimana nih caranya biar bisa jadi juara begitu kak? Saingannya keras pasti ya. Pasti dong. Sudah disebut tadi ya Nah. pasti. Udah tadi. Tapi caranya supaya bisa juara lebih gimana? Konsisten kah? Yang pasti konsisten latihan, konsisten fisik, yang lain lah. Jaga ya. makan, jaga tidur. Pokoknya intinya adalah konsisten ya, benar ya. Disiplin. Nah, Ya. konsisten dan juga disiplin itu kuncinya ya supaya mereka akhirnya jadi juara. Tantangan terbesar sudah. Oh, waktu pertama kali menekuni bakatnya ada nggak nih kira-kira tantangannya? Mungkin dari atau Kalau Fahri sih emang diizinin sih. Iya memang diizinin, tapi kan dirinya sendiri kan karena ikut orang tua katanya. Tapi mereka ini ngomong dari orang tuanya sendiri juga nggak sih, Bu? Ini kan Wah. Dava nih mantannya ini kan. Iya, mantan balap Papanya. motor. Kita balap motor. Kalau Fahri, Fatih ya tadi. Pelatih. Oh, kalau- Ini juga kan. Kalau ayah dulu memang atlet. Memang atlet kan? Memang atlet. Nah, jadi turun ke Fahrinya. Iya. Tapi kalau di balap sepeda memang dirikan sendiri. Sendiri ya, karena kan kalau ayah kan ini ya, papa kan motor ya. Iya, memang. Oke, jadi kalau dibilang dulu pas awal-awal menekuni bakat ada nggak tantangannya? Nggak ada ya? Ada sih, pasti ada. Pasti Ada, ada. apa tuh? Setiap lomba pasti ada tantangannya. Bukan pas lagi lomba, waktu Hah? awal-awal menekuni Di bakat. segi biaya juga ada. Segi biaya ada. Tantangan. Tantangan. Atau pas kalian tuh pengen beli alatnya. Nah, ya itu. Ya itu ya. Iya. Bisa kayak itu sih. Jadi pada saat mau membeli alatnya, aduh berat harganya sekian gitu. Makanya beli. Jadi di awal ya. Itu tadi berhayal kalau kata si Dava. Berhayal sampai akhirnya kejadian ya. Oke. Aduh banyak ya pertanyaannya ya. Nah, untuk Fahri itu tembakannya asli atau enggak? Asli dong. Asli, weh, Masa iya. palsu Ya. sih? Palsu. Masa palsu, asli tembakannya atau enggak? Masa ya tembakan air? Tolong. Ya, emang apa? Tembakan air. Emang apa? Tembakan angin. Tembakan angin. kan? Iya, sniper angin. Sniper. Jadi senjata tuh ada dua. Ada senjata api, ada senjata angin. Kalau Fahrinya sekarang masih di angin. Senjata api biasanya dipakai sama ini kan, polisi kayak gitu kan? Iya. Tapi ada juga apa perlombaan untuk senjata apinya, Bu? Oh ada juga. Ada juga. Oke baiklah Six Flags, nanti pertanyaan yang lain bakal kita bacain lagi ya. Banyak banget ini. Sekaligus closing statement nanti setelah ini. Yes. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio, radio siaran muda Palembang. Gombal gembul, banyak tukang kibul. Gombal gembul, negeriku amburadul. Dul dul dul, dul 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 dul, gombal gembul, gendal gandul. Gombal gembul, ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gembul, gendal gandul. Gombal gambul, jangan ikut ngibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul,
Gundal gandul, gombal gambul, gundal gandul. Bul gombal gambul, jangan ikut ngibul. Bul gombal gambul, negeriku amburadul. Terlalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, bila umatku berlutang, lompat gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Ingat kenangan di masa lalu. Hatiku terasa haru. Ingat kenangan dengan umatku. Kenangan dalam hati. Kalau petang datang menjelang, kisahlah melaju terkenal. Rindu hati tiada terbilang, rangkai kata lalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, bila umatku berperahu, lompat gelam yang kami tuju, lintas sungai perahu melaju. Oh, pilu hatiku, ingat kenangan di masa lalu. Hatiku terasa haru. Ingat kenangan dengan umatku. Umat tak kata lagi, tinggal kenangan dalam hati. Masa lalu takkan kembali, kenangan tak terulang lagi. Ku simpan di dalam hati, cerita lama sampai di sini. Balik lagi di Six Way di Radio Siaran Muda Palembang. Masih bareng kita berempat di sini ya, dua cogan kita yang keren banget. Balap sepeda dan juga tembak menembaknya ya. Kita sih pengennya lama-lama tapi apalah daya waktu tak sampai ya guys ya. So sebelum kita akhiri kita mau dengerin closing statement dari mereka. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu dong, kalian pengen meraih apa lagi setelah ini? Pengen meraih prestasi
organisasi di tingkat nasional dan internasional. Woi, tingkat nasional internasional. Jangan lupa ya, tingkat nasional internasional. Jadi dia nggak cuma atlet di Sumsel doang ya kan, tapi atlet nasional dan internasional. Amin. Kamu? Amin. Sama ya. Yang pastinya sama. Di mana tuh, Fari? Internasionalnya di mana? Internasional. Iya, betul. Di mana maksudnya? Posisi di mana gimana Kak? Udah lalu kan. Gimana Kak? Masih Ya? internasional. Kadang kayaknya butuh medium juga deh. Oke, yang jelas nasional sama internasional mau diraih. Tapi ada nggak yang dalam waktu dekat ini yang pengen kalian capai? Ada. Apa itu? Kalau Fahri seleksi PON. Seleksi PON. Nah, Pengen tahun ikutan ini. ya? Nah, Oke, yang kemarin sudah ikutan? Sudah pernah ikutan? belum Bu. Belum, baru Nah, ini mau baru ikut. ini seleksi PON. Oke, jangan lewatkan itu ya seleksi PON Nah. ya. Kamu udah apa? Targetku tahun ini lolos seleksi Popnas. Popnas. Oke. Ini seleksi ya? Iya, seleksi dulu. Seleksi ya. Kalau ini seleksi PON, satunya seleksi Popnas ya. Oke. Gak dapet Sama ya? sih. Iya sama ya. Tapi adanya padahal Nah. yang berangkat Popnas itu yang dibawa aku yang kalah. Oh, justru malah dia yang dapat dia menang ya. Oh, oke. Gak apa-apa, bismillah, mudah-mudahan kali ini kalian ya yang bisa masuk ya. Satu Popnas, satunya PON ya. Kita doakan sama-sama bisa mencapainya ya. Dan juara. Amin, juara lagi ya Allah, sehingga bisa ke tahapan nasional dan juga internasional tadi ya. Nah terakhir nih sebagai closing statement kalian, pesannya apa yang mau kalian sampaikan kepada teman-teman yang pengen meraih prestasi? Pesan aja, lebih ke pesan. Nah yang pengen meraih prestasi yang sama dengan kalian, silakan. Quotes of the day, ya. Ece-ecenya. Betul gak? Gimana? Dah? Apa ya? Sweet. Bisa begitu. Iya. Dapat dulu apa? Pesan untuk Teman-teman yang pengen pemenang nih. Iya, pengen meraih prestasi yang sama dengan kalian. Pesan itu pokoknya kalau kamu sudah menekuni hobi, konsisten. Jangan berpaling kalau dari hobi itu. Nah, konsisten. Cari hobi yang benar-benar pengen kamu tekuni. Passionnya kamu Passion, gitu ya. yes. Oke. Jadi diawali dengan kamu cari dulu passionnya kamu itu apa. Kemudian kalau kamu sudah dapatkan itu, konsisten dengan Konsisten. itu ya. Jangan berpaling ke yang lain dulu. Itu dulu kamu fokuskan gitu. Kadang kan orang ini kan pengen coba yang ini juga, pengen coba yang itu juga, ujung-ujungnya nggak fokus kan? Kacau jadi. Iya kacau malahan ya. Jadi benar-benar harus difokuskan pada satu bidang dulu lah intinya gitu ya, Iya. Dava ya. Iya. Oke, itu Dava. Kalau kamu Fahri? Kalau Fahri buat kalian jangan patah semangat. Misalnya kalian ingin menjadi Seseorang lah ya, seseorang, apapun itu passionnya. apapun itu, tekuni, jangan dari omongan orang kalian menjadi tidak semangat untuk melakukannya. Jadi Jadi patah. patah semangat. Oke. Iya, jangan dengerin omongan orang lah intinya gitu ya. Tetap semangat. Kalau masih kalah buktiin dong. Nah, kalau masih kalah ya buktiin aja gitu. Ingat ya, bungkam mereka dengan prestasi. Yes. Para haters itu. Jadi Betul para banget. haters itu harus dibungkam dengan prestasi ya. Jadi intinya, intinya pertama temukan passion kalian apa, kemudian geluti itu, tekuni itu gitu ya, konsisten dengan itu. Jangan patah semangat dan bungkam mereka dengan prestasi. Wih, Buat para luar haters. biasa. Para haters Buat ya. para haters. Iya, wih, lihat itu buat para haters ya. Bukan sombong, tapi emang beneran ya. Jadi untuk para haters yang sudah ngomongin mereka di belakang tuh prestasi mereka bungkam kalian ya. Diam tuh. Kalian kapan gitu kan ya? Sambil nyindir kalian kapan gitu ya. Oke, makasih banyak ya Fahri dan juga Dava. Thank you juga untuk Dea yang sudah nemenin Ibu. Makasih untuk semua Six Fans yang sudah ikutan bergabung bersama kita ya. Kita coba cek dulu live chat. Jangan-jangan ada yang nggak kesapa. Takut nanti mereka ngamuk ya. Oh nggak aman ya. Oke deh. Terima kasih untuk semuanya sudah menyapa kita juga di live chat, yang sudah nonton kita juga ya di YouTube channel Semangat TV. Senin, Rabu, Jumat ada talk show ruang kita, ruangnya para juara pastinya setiap jam 10 hanya di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Saya lagi bye-bye. Dadah semuanya. Dah. Under the same sky, we stand tall. No colors, no borders, no pain at all. Listen to the voice, the heart that speaks, the longing for
anger inside. Together we can crush the divide. We are all brothers, no need for war. United in love, we'll shine forevermore. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead, together we'll lead. When we understand and erase the divide, harmony will blossom on every side. Let's light up the darkness with the flame of care. With love and kindness, we'll mend what's unfair. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone, never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead, together we'll lead. With love and brotherhood, together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. We understand and erase the divide. Harmony will blossom on every side. Let's love the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead, together we'll lead. With love and brotherhood, together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang.